Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang anatomi, fisiologi, sistem endokrin. Apa sistem endokrin? Sistem endokrin merupakan sistem kelenjar yang tidak memiliki saluran. Kelenjar yang memiliki saluran disebut eksokrin. Ya. Jadi contoh kelenjar eksokrin adalah kelenjar keringat, kelenjar ludah. Dia memiliki kelenjar, kemudian memiliki saluran. Pada kelenjar endokrin, dia tidak memiliki saluran. Hasil sekresi dari kelenjar dikeluarkan melalui aliran darah. Respon sistem endokrin sifatnya lambat, ya. Ada yang dari menit, jam, bulan, sampai tahun, ya. Yang sifatnya dari menit, contohnya adalah adrenalin, ya, yang memiliki efek dari menit. Tetapi ada juga yang efeknya jam, bulan, sampai tahun. Ya, sampai tahun misalnya hormon pertumbuhan, di mana kerjanya mulai dari di awal pubertas sampai akhir pertumbuhan. Jadi masa kerjanya bisa lambat dibandingkan dengan sistem saraf yang memiliki efek reaksi yang cepat. Contohnya misalnya saraf otonom, di mana saat kita sedang beraktivitas olahraga, maka saat itu pula, seketika itu pula denyut jantung kita meningkat. Kemudian komunikasi sistem endokrin yaitu melalui media yang disebut hormon, ya. Hasil sekresi kelenjar endokrin disebut hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan. Kemudian hormon akan dibawa melalui aliran darah ke berbagai sel, dan sel tersebut menerjemahkannya sebagai pesan untuk dilakukan tindakan selanjutnya oleh sel atau jaringan yang bersangkutan. Meskipun darah yang mengandung hormon itu dialirkan ke seluruh tubuh, hanya sel-sel tertentu saja yang memiliki reseptor yang dapat mengikat hormon tersebut, ya. Misalnya hormon prolaktin. Meskipun prolaktin dialirkan ke seluruh tubuh, tetapi efeknya tidak terjadi pada sel seluruh tubuh, melainkan sel-sel yang hanya memiliki reseptor terhadap prolaktin yang mampu mengikat prolaktin, sehingga prolaktin bisa melakukan kerja pada sel tersebut. Cara-cara yang digunakan hormon untuk menimbulkan efek tergantung dari apakah hormon itu bersifat hidrofilik. Contohnya yang bersifat hidrofilik adalah peptida, katekolamin, dan indolamin. Ataukah hormon itu bersifat lipofilik, yaitu hormon steroid dan tiroid. Polipeptida adalah hormon-hormon yang tersusun dari rantai-rantai asam amino panjang beragam. Hormon katekolamin. Jenis hormon katekolamin ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh medula adrenal yang berasal dari asam amino. Jadi kelenjar adrenal, perlu kita pahami, dia terdiri dari bagian korteks dan bagian medula. Bagian medula itu dia termasuk hormon-hormon katekolamin. Indolamin dihasilkan oleh kelenjar pineal yang disusun dari asam amino triptofan. Hormon steroid itu hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian korteks adrenal dan kelenjar endokrin reproduksi, yaitu testis dan ovarium, yang dibentuk dari lemak netral kolesterol. Tiroid terbentuk dari yodium. Kemudian hormon hidrofilik setelah berikatan dengan reseptor akan merubah aktivitas protein yang sudah ada, kemudian beredar dengan larut dalam plasma. Hormon lipofilik mengaktifkan gen sehingga menyebabkan pembentukan protein baru. Dia beredar dan melekat pada protein plasma. Ini kalau kita perhatikan, ada beberapa kelenjar endokrin pada tubuh kita. Pada otak itu ada 3 kelenjar endokrin, yaitu yang pertama adalah hipotalamus, kemudian hipofisa, yang pertama adalah letaknya di sekitar sini, ya. Yang pertama adalah hipotalamus, kemudian hipofisa, kemudian pineal. Jadi ada 3 buah kelenjar endokrin yang ada pada kepala atau otak, ya. Di leher terdapat 2 buah kelenjar endokrin. Yang pertama adalah
kelenjar tiroid, kemudian ada 4 buah kelenjar paratiroid, di mana kelenjar paratiroid ini melekat di bagian belakang dari kelenjar tiroid, ya. Kemudian di daerah rongga dada ada namanya kelenjar timus. Kemudian di rongga abdomen terdapat pankreas. Kemudian terdapat kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal yang letaknya di atas dari ginjal. Kemudian di rongga abdomen juga terdapat ovarium, dan pada testis, pada skrotum terdapat testis. Itulah dia kelenjar-kelenjar endokrin pada tubuh kita, ya. 3 buah di kepala, yaitu hipotalamus, hipofisa, pineal. Di daerah leher ada 2, tiroid dan paratiroid. Di rongga dada ada timus, di rongga abdomen ada pankreas. Kemudian di kutub atas ginjal ada kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal. Kemudian di daerah pelvis itu terdapat ovarium, dan pada skrotum terdapat testis. Apa perbedaan kelenjar endokrin dan eksokrin? Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang hasil sekresi kelenjarnya atau sekretnya masuk ke dalam saluran tubuh tertentu. Contohnya kelenjar ludah, kelenjar tersebut memiliki saluran. Kelenjar parotis memiliki ductus atau saluran misalnya, ya. Kelenjar sublingual memiliki saluran tertentu. Kelenjar ludah minor memiliki saluran, ya. Kelenjar keringat memiliki saluran. Jadi kelenjar eksokrin pelepasan sekretnya tidak ke dalam aliran darah, melainkan ke dalam saluran. Sedangkan kelenjar endokrin sebaliknya, dia tidak memiliki saluran, hasil sekresinya disebut hormon, dan dilepaskan ke dalam darah. Ini contoh-contoh kelenjar eksokrin, kelenjar yang memiliki saluran, yaitu kelenjar ludah, kelenjar empedu, kelenjar prostat, kelenjar yang terdapat di mukosa lambung, kemudian kelenjar keringat. Ini macam-macam kelenjar endokrin sudah kami sebutkan di awal. Ada hipotalamus, hipofisa, nama lainnya adalah pituitari, kemudian pineal, ketiganya terletak di dalam rongga kepala atau di dalam otak. Kemudian di daerah leher ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kemudian pada rongga toraks terdapat timus, pada abdomen terdapat pankreas, tepatnya pulau Langerhans, karena pankreas berfungsi ganda, yaitu sebagai eksokrin dan sebagai endokrin. Fungsi endokrin diperankan oleh jaringan yang disebut pulau Langerhans. Dia menghasilkan, di pulau Langerhans terdapat beberapa sel yang menghasilkan hormon, ya. Kemudian di atas ginjal ada kelenjar suprarenal, kemudian ada kelenjar kelamin atau gonad. Laki-laki itu adalah testis, sedangkan perempuan adalah, mohon maaf, bukan hidung telur tetapi ovarium, ya. Hipotalamus. Hipotalamus letaknya di bawah dari ventricle 1 2, ya, di bawah ventricle 1 2. Yang berwarna kuning ini adalah hipotalamus. Sedangkan yang bertangkai ini adalah hipofisa. Kalau kita lihat, hipotalamus adalah bagian sini, bagian ininya adalah hipofisa atau pituitari. Hipotalamus merupakan bagian otak, terletak di bawah talamus, ya. Apa fungsi dari hipotalamus? Hipotalamus mengandung hormon yang bersifat releasing atau inhibiting. Dia akan memberikan informasi kepada pituitari untuk meriliskan hormon tertentu dari pituitari, atau inhibiting, menghambat hormon tertentu pada pituitari, ya. Ini dia batas-batas dari hipotalamus. Sebelah depannya berbatasan dengan chiasma opticum, ya, pertemuan nervus
kemudian sebelah belakangnya mammillary body, lateralnya sulcus dan lobus temporalis, ventralnya tuber cinereum. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi. Ya, jadi hipotalamus ini nantinya akan mengatur hipofisa. Hipofisa akan mengatur jaringan atau organ-organ lain di tubuh kita. Hormon yang dihasilkan secara garis besar itu adalah faktor R atau releasing dan faktor I atau inhibiting. Nantinya dia akan yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisa anterior, baik itu merangsang ataupun menghambat. Ya. Hipofisa anterior itu disebut juga adenohipofisa, dan hipofisa posterior disebut neurohipofisa karena perangsangan hipofisa posterior itu melalui kerja saraf, sedangkan hipofisa anterior melalui kerja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar. Makanya hipofisa anterior disebut dengan adenohipofisa. Ini dia beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Secara garis besar ada yang bersifat releasing dan ada yang bersifat inhibiting. Ada 7 buah jenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, dan ini adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior. Kita akan sebutkan jenis hormonnya apa saja, kemudian pengaruhnya pada hipofisa anterior. Saat hipotalamus menghasilkan TRH, thyroid releasing hormone, maka hormon ini akan dihantarkan melalui sistem porta ke dalam hipofisa anterior. Saat hipofisa anterior menerima sinyal TRH ini, maka saat itu juga hipofisa anterior akan menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi saat hipotalamus mengeluarkan TRH, maka hipofisa anterior akan mengeluarkan TSH. Hormon yang kedua adalah CRH, corticotropin releasing hormone. Ya. Saat hipotalamus mengeluarkan CRH, kemudian dihantarkan melalui sistem porta menuju ke hipofisa anterior, maka hipofisa anterior akan menghasilkan ACTH, adrenocorticotropin hormone. Ya. Kemudian hormon yang ketiga adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone. Ya. Saat gonadotropin releasing hormone dilepaskan, maka hipofisa anterior akan mengeluarkan FSH dan LH. FSH dan LH ini juga disebut dengan gonadotropin. Ya. Kemudian saat hipotalamus mengeluarkan growth hormone releasing hormone, maka hipofisa anterior akan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan atau GH, growth hormone. Ya. Kebalikan dari growth hormone itu adalah GHIH, growth hormone inhibiting hormone, atau nama lainnya somatostatin. Sedangkan kemudian hipofisa anterior akibat dari pengeluaran GHIH, maka hipofisa anterior akan melepas pengeluaran dari hormon pertumbuhan. Saat hipotalamus mengeluarkan PRH, prolaktin releasing hormone, maka hipofisa anterior akan mengeluarkan prolaktin. Ya. Saat hipofisa anterior mengeluarkan PIH, prolaktin inhibiting hormone, atau nama lain dari prolaktin inhibiting hormone adalah dopamin, maka hipofisa anterior akan menghambat pengeluaran dari prolaktin. Ya. Jadi ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, sedangkan ini adalah efek kerja dari pengeluaran hormon hipotalamus terhadap hipofisa anterior. Kita ulang lagi, hormon apa saja? Ada 7 buah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, 5 buah hormon bersifat releasing, dan 2 buah hormon yang bersifat inhibiting. Yang bersifat releasing apa? TRH, CRH, GnRH, GHRH, kemudian PRH. Yang bersifat inhibiting adalah
somatostatin atau GHIH, kemudian PIH, prolaktin inhibiting hormone atau dopamin. Ini adalah mekanisme kerja bagaimana hipotalamus mengeluarkan hormon, kemudian hormon tersebut dihantarkan ke hipofisis anterior, dan hipofisis anterior akan mengeluarkan hormon kedua dihantarkan ke organ target. Ya. Input dari hipotalamus itu bisa berupa input saraf atau input hormon, ya. Input saraf itu bisa bersifat menginduksi atau menghambat. Input hormon itu juga bisa menginduksi atau menghambat, ya. Saat terdapat input, misalnya inputnya adalah yang merangsang, maka hipotalamus akan mengeluarkan hormon 1. Setelah itu hormon 1 ini dari ketiga 7 jenis hormon yang kami sebutkan tadi, ada PRH, GHRH, CRH, kemudian dan lain sebagainya, itu kemudian akan dihantarkan melalui sistem porta menuju hipofisa anterior. Ini hipofisa anterior. Kemudian hipofisa anterior akan menghasilkan hormon kedua, yaitu TSH, ya. Contohnya lagi growth hormone, prolaktin, ya, itu hormon keduanya. Kemudian hormon kedua ini oleh hipofisa anterior dihantarkan melalui aliran darah menuju organ target, ya, kelenjar endokrin sasaran. Kalau prolaktin, maka organ targetnya adalah jaringan payudara. Kalau TSH, maka organ targetnya adalah kelenjar tiroid, ya. Kalau FSH dan LH, organ targetnya adalah kelenjar gonad, yaitu testis dan ovarium, ya. Kemudian hormon ketiga yang dibentuk tadi, ya, contohnya misalnya hormon-hormon yang dihasilkan oleh korteks atau medula adrenal, maka dia akan masuk ke dalam sirkulasi umum sehingga menimbulkan efek, ya. Begitu. Perlu kita perhatikan garis merah ini adalah mekanisme bagaimana hormon tersebut dihambat atau feedback negatif, sedangkan yang biru ini adalah bagaimana hormon itu dibentuk, ya. Yang garis merah adalah bagaimana hormon itu dihambat, ya. Jadi mekanisme penghambatan hormon bisa dari peningkatan jumlah hormon ketiga yang sangat tinggi. Seandainya kadar misalnya prolaktin yang tinggi, maka prolaktin ini akan mampu memberikan hambatan terhadap hipofisa anterior, ya, memberikan hambatan terhadap hipofisa anterior. Selain itu, mohon maaf, seandainya rangsangan di puting susu berkurang, misalnya bayi sudah tidak menetes, maka akan memberikan hambatan terhadap hipofisa anterior, ya. Atau bahkan dia bisa memberikan hambatan langsung terhadap hipotalamus. Jadi feedback negatif itu bisa ke hipofisa anterior atau bisa ke hipotalamus, sehingga TRH akan dihambat atau TSH akan dihambat, ya. Ya. Seandainya contohnya sebagai contoh ini adalah hormon tiroid, ya, T3 atau T4. Jadi T3 atau T4 itu dibentuk karena rangsangan TRH oleh hipotalamus. Jadi ini TRH misalnya. Kemudian TRH ini akan dihantarkan ke hipofisa anterior menjadi TSH, menjadi hormon yang kedua ini TSH. Kemudian TSH ini akan dihantarkan ke kelenjar tiroid sehingga terbentuklah hormon tiroid, ya. Peningkatan jumlah hormon tiroid yang tinggi ini akan menyebabkan feedback negatif, jadi akan memberikan informasi ini hormon tiroid sudah tinggi, maka informasi tersebut akan diantarkan ke hipofisa anterior dan ke hipotalamus.
talamus. Jadi bisa ke dua tempat ini untuk feedback negatif ya. Jadi itulah mekanisme bagaimana keseimbangan di dalam tubuh, bagaimana hormon dirangsang dan hormon di stop ya, feedback negatif atau umpan balik negatif. Oke. Kelenjar endokrin yang kedua adalah hipofisa. Hipofisa terletak di bawah dari hipotalamus ya. Ini dia. Gambaran MRI-nya seperti ini. Jadi kalau ini adalah hipotalamus, maka di sini adalah hipofisa ya. Ini adalah batang otak, ini adalah cerebellum, ini adalah ventricle 1-2 ya. Hipofisa terletak di dasar tengkorak. Dia terletak di dalam rongga tulang dasar tengkorak yang disebut dengan sella tursika. Sebelah atas dari hipofisa adalah hipotalamus ya. Hipofisa sendiri dia memiliki 3 lobus, ada lobus anterior, kemudian lobus intermediate dan lobus posterior. Lobus anterior disebut juga dengan adenohipofisa karena perangsangan atau penghambatan lobus anterior ini dipengaruhi oleh sekresi-sekresi dari kelenjar hipotalamus. Sedangkan lobus posterior sekresinya dipengaruhi oleh serabut-serabut saraf, makanya disebut neurohipofisa. Glandula hipofisa disebut juga sebagai master of gland ya, karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Ada 3 buah lobus seperti yang dijelaskan sebelumnya, anterior, posterior, dan intermediate. Anda bisa perhatikan di sini, ini adalah lobus anterior ya. Rangsangan terhadap lobus anterior ini melalui vena porta yang dihasilkan oleh sekresi-sekresi kelenjar di hipotalamus yang makanya disebut dengan adenohipofisa. Yang sebelah posterior ini melalui serabut-serabut saraf, makanya kelenjar hipofisa posterior disebut dengan neurohipofisa. Ini kalau kita perhatikan bagaimana kaitan antara hipotalamus dengan hipofisa. Nanti Anda bisa baca pada keterangan 1-6 ini ya. Hipotalamus dengan hipofisa anterior itu melalui suatu rangsangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus. Kemudian hormon tersebut akan dialirkan melalui sistem porta ya, sistem aliran darah yang nantinya akan dialirkan ke dalam hipofisa anterior ya. Setelah dari hipofisa anterior, hormon tersebut akan masuk lagi ke dalam aliran darah yang nantinya ya akan masuk dalam vena. Kemudian vena ini akan mengalir secara sistemik ya, artinya dia akan kembali ke jantung, kemudian dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh sampai menuju organ target, apakah itu di payudara ataukah di leher ataukah di kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Hipofisa anterior. Pada hipofisa anterior ada 6 buah hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior ya. Pengeluaran hormon hipofisa anterior seperti yang saya jelaskan di awal itu dipengaruhi oleh informasi atau hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus ya. Apa hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior adalah growth hormone atau somatotropin ya. Growth hormone atau somatotropin. Growth hormone ini dikeluarkan oleh hipofisa anterior karena rangsangan oleh growth hormone releasing hormone GHRH yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Saat hipotalamus mengeluarkan GHIH, growth hormone inhibiting hormone, maka hipofisa anterior akan menghentikan pengeluaran dari growth hormone atau somatotropin. Kemudian TSH atau disebut juga tirotropin, hormon yang dihasilkan oleh tiroid, ini juga dihasilkan oleh hipofisa anterior akibat rangsangan dari TRH. TRH dikeluarkan oleh hipotalamus, maka aksi dari hipofisa anterior dia mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone ya, yang nantinya akan dilepaskan ke aliran vena kemudian ke sistemik. Kemudian TSH ini akan diikat oleh reseptor yang ada pada kelenjar tiroid, kemudian kelenjar tiroid akan memproduksi T3 atau T4 ya. Kemudian
mohon maaf, ada beberapa sel pada hipofisa anterior. Somatotrop ini akan menghasilkan growth hormone, sel tirotrop akan menghasilkan hormon-hormon tirotropin, sel kortikotrop ini akan menghasilkan hormon adrenokortikotropik ya. Hormon adrenokortikotropik ini dirangsang oleh kortikotropin releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus ya. Hormon ACTH ini nantinya akan dilepaskan ke aliran darah sistemik, kemudian ditangkap oleh reseptor yang terdapat pada korteks dari adrenal ya. Nantinya dia akan korteks adrenal nantinya akan menghasilkan kortisol. Kemudian hormon yang berikutnya dikeluarkan oleh hipofisa anterior yaitu gonadotrop yang dihasilkan oleh sel gonadotrop ya. Dia akan menghasilkan hormon LH dan FSH ya. LH dan FSH itu dirangsang oleh gonadotropin releasing hormone GRH yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus. Kemudian sel laktotrof akan mensekresikan prolaktin ya. Sel laktotrof ini diinduksi oleh prolaktin releasing hormone ya, diinduksi oleh PRH, prolaktin releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nantinya prolaktin ini akan menuju aliran vena, dari aliran vena akan menuju ke aliran darah sistemik, kemudian dari aliran darah sistemik akan diikat oleh reseptor yang terdapat pada payudara ya. Ini kalau kita perhatikan ya, bagaimana kerja hipotalamus ya. Ini adalah beberapa sel. Ini adalah sel tirotrop ya. Ini adalah sel kortikotropin ya. Kortikotrop ya. Nah, jadi kita lihat TSH nantinya akan dihantarkan ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon yang ketiga, yaitu hormon T3 dan T4. Nanti T3 dan T4 ini akan bekerja pada sel-sel di seluruh tubuh ya. Kemudian ACTH yang dihasilkan oleh hipotalamus oleh hipofisa anterior ini karena pengaruh rangsangan dari hipotalamus mengeluarkan CRH, kortikotropin releasing hormone ya. ACTH ini nantinya akan mengikuti aliran darah sistemik ya. Kemudian dia akan menuju korteks adrenal dan korteks adrenal menghasilkan kortisol ya. Hormon pertumbuhan, growth hormone itu dirangsang pengeluarannya oleh GRH yang dihasilkan oleh hipotalamus ya. Hormon pertumbuhan ini nantinya akan mempengaruhi metabolisme di hati ya, tulang dan jaringan lemak ya. Jadi hormon-hormon ini yang mempengaruhi pertumbuhan. Gonadotropin itu dirangsang oleh GRH, gonadotropin releasing hormone ya, yang dihasilkan oleh hipotalamus. GRH nantinya akan merangsang hipofisa anterior sehingga hipofisa anterior akan menghasilkan LH dan FSH. LH dan FSH ini reseptornya terdapat pada testis dan ovarium yang nanti penting dalam proses misalnya bagaimana perkembangan folikular ovum ya, atau bagaimana proses spermatogenesis, oogenesis ya, itu pentingnya di sana nanti. Prolaktin ini akibat rangsangan dari PRH yang dihasilkan oleh hipotalamus ya. Kemudian prolaktin ini akan beredar sistemik dan ditangkap oleh reseptor yang terdapat pada jaringan payudara ya. Sehingga dengan prolaktin ini bisa merangsang pembentukan air susu pada ibu yang baru melahirkan atau ibu yang telah melahirkan. Ini adalah anatomi dari hipofisa anterior. Kita bisa perhatikan ini adalah anatomi dari hipofisa. Ini adalah hipofisa, ada 3 lobus: anterior, intermediate, anterior, lobus median, dan lobus posterior. Kita lihat ada bentukan seperti tangkai. Bentukan ini disebut dengan
menghasilkan infundibulum. Ini adalah hipotalamus. Hipofisa dia berada pada celah di dasar rongga tengkorak di basis kranii, basis tengkorak. Celah ini disebut dengan sella tursika. Ini dia hormon-hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior dari hipofisa anterior. Seperti yang kita sudah sebutkan di atas, ada growth hormone atau somatotropin, kemudian ada prolaktin, ada thyroid stimulating hormone, ada gonadotropin hormone, ada dua yaitu LH dan FSH, dan ada ACTH, adrenocorticotropin hormone. Lobus posterior dari hipofisa atau hipofisa posterior atau disebut juga neurohipofisa yaitu terdiri dari jaringan saraf, ya, makanya dia disebut dengan neurohipofisa. Ada beberapa hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah ADH atau nama lainnya adalah vasopressin, anti diuretic hormon atau nama lainnya vasopressin. Ketika ADH ini dilepaskan oleh lobus posterior, maka dia akan menuju bagian nefron yaitu tubulus distal dan tubulus ductus coledocus, ya, dan menyebabkan peningkatan deabsorpsi air pada daerah tersebut sehingga ekskresi urin menjadi berkurang atau pengeluaran urin menjadi berkurang. Misalnya pada kondisi saat kita dehidrasi maka akan diaktifkan ADH atau vasopressin. Hormon kedua yang dihasilkan adalah oksitosin. Salah satu kegunaan oksitosin ini adalah merangsang pengeluaran ASI dan merangsang kontraksi uterus. Biasanya dokter menggunakan oksitosin ini untuk induksi persalinan atau meningkatkan kontraksi uterus atau rahim saat dilakukan proses partus pada ibu hamil. Lobus intermediate dari hipofisa atau lobus media, ya, dia menghasilkan hormon yang disebut MSH, melanotropin, ya, melanotropin stimulating hormone yang berfungsi merangsang melanogenesis yang memberikan efek warna terhadap kulit. Semakin melanotropin stimulating hormone nantinya akan ditangkap oleh sel-sel melanosit yang terdapat pada kulit, ya. Semakin tinggi melanotropin maka warna kulit akan semakin gelap. Selain itu, lobus intermediate juga menghasilkan endorfin. Endorfin ini mengendalikan reseptor jadi semakin tinggi kadar endorfin, misalnya saat kita dalam kondisi ketakutan, saat kita kondisi diserang atau baru-baru jatuh dari motor, endorfin meningkat maka sensitivitas nyeri kita menurun. Kelenjar ketiga adalah glandula pineal. Letaknya di sebelah belakang atau posterior dari ventricle 1 dan 2. Ya. Ini dia letak dari kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin terkecil, berasal dari kata pine atau pinus, ya, ukurannya sebesar biji pinus, sekitar 5-8 mili, terletak pada atap ventricle 3, sebelah belakang ventricle 3, ya. Kemudian kelenjar pineal itu terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel pinealosit, ya, sel yang memiliki atau sel fungsional, ya, sel yang memiliki peranan, yaitu peranannya menghasilkan melatonin, ya, melatonin. Kemudian sel glial atau sel interstisial atau sel pengisi, ya, sel yang membentuk bagian kelenjar, ya. Ada sel pinealosit dan sel glial. Kelenjar pineal menghasilkan hormon yang disebut dengan melatonin. Melatonin ini nantinya akan mempengaruhi siklus sirkadian. Jadi di tubuh kita ada jam biologis yang mengatur tubuh kita kapan tubuh kita tidur, kapan tubuh kita terbangun, kapan kita makan, kapan kita minum dan lain-lain, ya. Jadi tubuh kita sudah memiliki jam biologis dengan sendirinya, ya. Nah, salah satu yang mengatur irama sirkadian adalah melatonin, ya. Pada anak-anak jumlah hormon melatonin lebih dari orang dewasa. Salah satu kegunaannya adalah mencegah
pubertas. Pada orang dewasa atau yang lanjut usia, kadar hormon melatonin ini jauh berkurang, sehingga kebanyakan pada orang yang sudah lanjut usia dia terpengaruh, dia lebih sering susah tidur atau insomnia karena rendahnya hormon melatonin ya. Produksi melatonin ini dipengaruhi oleh cahaya ya. Cahaya nantinya akan dihantarkan oleh retina ke nukleus suprachiasmaticus ya. Semakin terang cahaya, maka akan semakin menurun kadar melatonin ya. Semakin rendah cahaya, maka kadar melatonin semakin meningkat. Meningkatnya kadar melatonin akan membuat seseorang menjadi mengantuk ya. Nukleus suprachiasmaticus ya. Jadi manusia memiliki jam biologis atau irama sirkadian. Jam biologis adalah jam bangun dan tidur ya. Tidak hanya itu, sebenarnya ada makan dan minum ya, ada proses metabolisme tubuh ya. Jam biologis tadi, irama sirkadian tadi, itu diatur oleh nukleus suprachiasmaticus. Melatonin ini membantu mengatur atau menjaga irama sirkadian tubuh melalui siklus terang dan gelap. Kita langsung lihat denahnya. Jadi seandainya ada cahaya terang ya, maka cahaya tadi akan diterima oleh sel batang dan sel kerucut yang terdapat pada retina, bisa berdampak pada terjadinya penglihatan. Di sisi lain, terang ini akan merangsang sel ganglion retina. Jadi di retina itu selain terdapat sel batang dan kerucut, ada juga sel ganglion. Sel ganglion ini mengandung melanopsin ya. Saat cahaya terang akan merangsang melanopsin, kemudian melanopsin akan merangsang nukleus suprachiasmaticus ya. Nukleus suprachiasmaticus ini nantinya akan merangsang dari kelenjar pineal ya. Saat cahaya terang, maka melatonin menurun, tetapi saat rangsangan gelap ya, maka nukleus suprachiasmaticus ini akan merangsang glandula pineal untuk meningkatkan melatonin, sehingga pada kondisi gelap seseorang menjadi ngantuk karena peningkatan melatonin. Dalam kondisi terang orang menjadi tidak ngantuk karena penurunan dari melatonin. Bagaimana pengaturan jam biologis oleh nervus suprachiasmaticus? Seperti ini ya. Jadi dipengaruhi oleh terang dan gelap. Terang dia akan merangsang nukleus suprachiasmaticus untuk mensintesis protein ya. Sintesis protein ini akan memberikan rangsangan positif terhadap nukleus suprachiasmaticus ya. Karena sintesis protein ini akan memberikan hambatan negatif ya. Sintesis protein akan memberikan hambatan negatif terhadap nukleus suprachiasmaticus, tetapi proses degradasi protein akan memberikan stimulasi pada nukleus suprachiasmaticus. Jadi bagaimana jam biologis diatur itu karena pengaruh stimulasi atau hambatan, baik itu dari sintesis protein maupun degradasi protein yang dibentuk oleh nukleus suprachiasmaticus. Kelenjar yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Dia terletak di leher, tepatnya di depan trakea ya. Anda lihat kelenjar tiroid ini ada 3 buah lobus ya, lobus dextra, sinistra, dan lobus piramidalis atau disebut dengan isthmus tiroid ya. Terletak di leher sebelah anterior, kemudian melekat pada bagian anterior dari trakea. Terdiri dari 2 lobus yang dihubungkan oleh isthmus. Ada juga yang membagi tiroid itu menjadi 3 lobus, yaitu isthmus, lobus piramidalis yang ketiga ya. Pembuluh darahnya yaitu diperdarahi oleh arteri tiroidea superior, inferior ya. Kemudian venanya vena tiroidea superior. Kita lihat kelenjar tiroid ini adalah jaringan yang terdapat pada organ atau kelenjar tiroid. Jadi ada sel folikel, ini adalah sel folikel. Kemudian ada sel J. Sel folikel ini dia yang menghasilkan T3 dan T4,
sel C ini nantinya akan menghasilkan tirokalsitonin ya. Kemudian di jaringan kelenjar tiroid itu terdapat kolam-kolam ya, tempat penampungan dari yodium atau disebut juga dengan koloid. Jadi ini adalah gambaran histopatologi ya, gambaran mikroskopik dari kelenjar tiroid. Jadi ada sel folikel yang menghasilkan T3 dan T4 atau hormon tiroid, dan ada sel C yang menghasilkan tirokalsitonin ya. Tirokalsitonin ini kaitannya adalah untuk pengaturan kalsium nantinya dengan parat hormon. Kalau parat hormon dihasilkan oleh paratiroid, dia meningkatkan kadar kalsium di dalam darah, sedangkan tirokalsitonin dia bekerja berlawanan menurunkan kadar kalsium dari darah. Dari situ sehingga tercipta keseimbangan kalsium. Oke, kita kembali ke kelenjar tiroid. Ada 3 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon yang pertama adalah T3 atau disebut triiodotironin. Yang kedua adalah T4 atau tetraiodotyrone ya. Ini tergantung dari jumlah atom ya yang terikat ya. Tirokalsitonin ini dihasilkan oleh sel C pada tiroid. Fungsinya adalah menurunkan kadar kalsium dari darah. Berkebalikan atau berlawan dengan kadar kalsium atau yang diatur oleh hormon parat hormon yang dihasilkan oleh para tiroid. Bagaimana proses pengaturan atau aksis hipotalamus hipofisa tiroid? Ini juga kami sudah jelaskan di awal bahwa pengaturan pengeluaran T3 dan T4 itu dipengaruhi oleh rangsangan TRH dari hipotalamus ya. Saat hipotalamus mengeluarkan TRH ini akan dihantarkan ke hipofisa anterior. Hipofisa anterior akan mengeluarkan TSH. TSH ini nantinya akan dihantarkan melalui aliran darah sistemik menuju ke kelenjar tiroid sehingga kelenjar tiroid menghasilkan T3 dan T4. Saat T3 dan T4 ini jumlahnya meningkat di jaringan perifer, maka T3 dan T4 ini dapat memberikan informasi hambatan atau feedback negatif baik terhadap pituitari anterior maupun langsung terhadap hipotalamus. Jadi ada 2 mekanisme penghambatannya ya, karena peningkatan T3 dan T4 sehingga penghambatannya terjadi pada pituitari anterior maupun ke hipotalamus. Disitulah homeostasis, keseimbangan pengaturan hormon ya. Ada waktunya dirangsang, ada waktunya dihentikan. Jadi saat dirasa jumlah T3 dan T4 di jaringan perifer meningkat, maka akan memberikan stimulus untuk berhentinya produksi TSH di pituitari dan stimulus untuk menghambat berhentinya produksi TRH pada hipotalamus. Ini kondisi-kondisi yang dapat merangsang dibentuknya hormon tiroid. Kondisi stres dia akan menghambat hipotalamus ya. Sedangkan keadaan dingin ya, kondisi dingin akan merangsang hipotalamus ya. Hipotalamus akan mengeluarkan TRH disampaikan ke hipofisa anterior. Hipofisa anterior akhirnya memproduksi TSH nantinya akan disampaikan ke kelenjar tiroid sehingga kelenjar tiroid akan merangsang T3 atau T4. Nanti kita akan bahas efek dari T3 dan T4 ya. Ini penjelasannya, Anda bisa baca sendiri seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana hormon tiroid itu disintesis? Ada 4 mekanisme pembentukan hormon tiroid, baik T3 maupun T4. Yang pertama prosesnya ada trapping, yaitu bagaimana jaringan atau kelenjar tiroid itu mengambil yodium yang mengalir di plasma. Kemudian proses oksidasi dan iodisasi ya, bagaimana dibentuknya monoiodotironin dan diiodotironin ya, bagaimana itu dibentuk ya. Kemudian yang ketiga adalah coupling, dipasang-pasangkan mid monoiodotirosin yang berpasangan dengan diiodotirosin akan membentuk T3 atau triiodotironin, sedangkan 2 buah diiodotironin akan membentuk
tetraiodothyronin. Seperti itu kurang lebihnya yang dimaksud dengan coupling. Kemudian proteolisis. Proteolisis adalah bagaimana kelenjar tiroid melepaskan T3 dan T4 ke dalam sirkulasi. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sel folikel yang terdapat pada kelenjar tiroid. Ini adalah koloid ya. Ini adalah koloid ya. Jadi ini adalah sel-sel folikel. Kalau diperbesar kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini adalah sel-sel folikel ya. Sedangkan di bagian ini adalah koloid, tempat penyimpanan atau kolam-kolam yodium. Ini adalah pembuluh darah. Yang pertama adalah proses trapping, bagaimana yodium diambil ke dalam sel folikel. Ini adalah trapping ya. Setelah trapping, proses selanjutnya adalah yodisasi ya. Proses selanjutnya adalah oksidasi dan yodisasi, bagaimana dibentuk mid dan dit. Proses yang ketiga adalah coupling, bagaimana mid dan dit ini dipasang-pasangkan. Setelah itu yang terakhir adalah proteolisis, bagaimana hormon tiroidnya sudah dibentuk dilepaskan oleh sel folikel ya. Apa efek dari kelenjar tiroid? Yang pertama adalah terhadap metabolisme. Dia meningkatkan metabolisme. Kalau metabolisme meningkat, maka produksi panas meningkat ya. Jadi kelenjar tiroid akan meningkatkan laju metabolisme dasar tubuh atau laju metabolisme basal tubuh. Hormon ini adalah mengatur konsumsi oksigen dan pengeluaran energi tubuh pada keadaan istirahat. Otomatis saat metabolisme meningkat, maka produksi panas juga akan meningkat. Kelenjar tiroid juga memiliki efek menyerupai kerja saraf simpatik atau disebut simpatomimetik ya. Ya, efeknya menyerupai kerja saraf simpatis, meningkatkan respon terhadap katekolamin yaitu epinefrin dan norepinefrin. Efek simpatomimetik pada kardiovaskuler apa? Meningkatkan kecepatan jantung ya, dan meningkatkan kekuatan denyut jantung. Jadi efeknya terjadi peningkatan denyut jantung. Pada kasus patologis misalnya hipertiroid, karena terjadi perubahan peningkatan denyut jantung, bisa terjadi gangguan irama jantung yang diakibatkan oleh hipertiroid atau aritmia ya. Kemudian kelenjar tiroid juga memiliki efek atau fungsi terhadap pertumbuhan dari sel dan sistem saraf ya. Jadi agar sel saraf itu normal, maka dibutuhkan yodium, yang nantinya yodium tersebut akan dibentuk menjadi T3 dan T4. Selain itu juga hormon tiroid juga merangsang sekresi growth hormone, di mana growth hormone ini penting untuk pertumbuhan tubuh individu ya, termasuk pertumbuhan sistem saraf. Hormon tiroid meskipun dia diedarkan ke seluruh tubuh, tetapi hanya bagian-bagian tubuh tertentu yang memiliki reseptor yang mampu berikatan dengan hormon tiroid. Ada 2 buah reseptor, reseptor alfa dan reseptor beta. T3 triiodothyronin ini memiliki afinitas yang lebih kuat 10-15 kali dibandingkan tetraiodothyronin ya. Penting terhadap perkembangan otak fetus ya, terutama pada minggu 11 ya. Jadi ibu hamil jangan sampai kekurangan yodium karena bisa terjadi kekurangan hormon tiroid. Terjadi peningkatan konsumsi oksigen ya, hormon tiroid menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen. Karena terjadi peningkatan itu menyebabkan peningkatan panas dan peningkatan metabolisme dasar ya. Terjadi peningkatan denyut jantung, peningkatan sensitivitas terhadap hormon-hormon adrenergik, terhadap hormon atau sistem saraf adrenergik, kemudian penurunan resistensi vaskuler. Pada paru-paru berfungsi untuk mengatur respon ventilasi terhadap hipoksia dan hiperkapnia pada pusat pernafasan di batang otak. Kemudian meningkatkan eritropoietik, pembentukan sel darah merah. Kemudian meningkatkan motilitas usus, peningkatan kontraksi dan relaksasi otot, hiperrefleksia,
refleks ya. Kemudian hilangnya protein pada otot atau miopat. Kelenjar yang ketiga adalah kelenjar paratiroid ya. Kelenjar paratiroid letaknya di belakang dari kelenjar tiroid. Jumlahnya ada 4 buah ya. Ada 2 buah di kutub atas atau kutub superior dan 2 buah di kutub inferior ya. Ukurannya sekitar 3 kali 6 kali 2 mili. Seandainya dalam operasi pengangkatan kelenjar tiroid ada kelenjar paratiroid juga yang terangkat, pengangkatan 3 buah kelenjar paratiroid ini masih tidak mempengaruhi homeostasis ya, tidak mempengaruhi homeostasis tubuh. Jadi keseimbangan kadar kalsium dan fosfor itu masih normal walaupun hanya dengan 1 buah kelenjar paratiroid. Apa fungsi kelenjar paratiroid? Yaitu meningkatkan kadar kalsium plasma. Caranya bagaimana? Yaitu meningkatkan resorpsi tulang ya. Resorpsi tulang diperankan oleh sel osteoklas. Tulang mengandung kalsium. Kalsium pada tulang itu nantinya akan diangkut ke dalam plasma darah sehingga kalsium plasma meningkat. Kerja yang kedua adalah meningkatkan penyerapan kalsium pada tubulus distal ya, bagian nefron ya, tubulus distal. Reabsorpsi kalsium ditingkatkan, kemudian meningkatkan absorpsi pada usus. Jadi makanan-makanan yang mengandung kalsium akan ditingkatkan absorpsinya oleh usus. Kerja yang kedua adalah menurunkan kadar fosfat pada plasma ya. Dengan cara apa? Meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Kemudian apa saja organ target dari parat hormon? Yaitu tulang ya, ginjal dan usus halus ya. Jadi ada 3 target kerja, tempat kerja dari hormon paratiroid atau parat hormon ya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah parat hormon ya. Parat hormon ini kerjanya berlawanan dengan tirokalsitonin dan keduanya mengatur keseimbangan dari kalsium ya. Bagaimana kaitan parat hormon dengan tirokalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid? Cara kerjanya berlawanan ya. Saat terjadi penurunan kalsium plasma, maka otomatis ini akan memberikan feedback negatif terhadap sel C yang terdapat pada tiroid, sehingga sel C tidak memproduksi tirokalsitonin ya. Penurunan kalsium plasma akan memberikan rangsangan pada kelenjar paratiroid, kemudian kelenjar paratiroid akan meningkatkan produksi parat hormon. Produksi parat hormon ini akan meningkatkan kalsium plasma. Peningkatan kalsium plasma ini akan bekerja pada tubulus distal ginjal, meningkatkan absorpsi kalsium, kemudian akan bekerja pada tulang, terjadi proses resorpsi tulang oleh osteoklas ya, sehingga terjadi peningkatan kalsium dan peningkatan absorpsi kalsium pada usus. Jadi itu kerjanya ya. Sebaliknya, kalau kadar kalsium plasma tinggi, maka kadar kalsium plasma tinggi ini akan memberikan feedback negatif terhadap kelenjar paratiroid, sehingga kelenjar paratiroid tidak menghasilkan parat hormon ya. Peningkatan kalsium plasma ini akan merangsang sel C paratiroid untuk menghasilkan tirokalsitonin, sehingga tirokalsitonin ini nantinya akan menurunkan kalsium plasma dengan meningkatkan ekskresi kalsium di ginjal ya. Jadi mekanisme ini adalah mekanisme homeostasis tubuh, bagaimana mineral diatur oleh tubuh. Kelenjar yang keempat adalah timus. Timus letaknya di rongga dada ya, di mediastinum ya, di mediastinum antara paru kanan dan paru kiri. Letaknya di mediastinum superior ya, di belakang dari sternum ya. Hormon yang dihasilkan adalah timus ya. Hormonnya adalah hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah dari 18 tahun ya. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram. Kemudian dia ukurannya membesar menjadi 30-40 gram saat masa remaja ya. Setelah pubertas, di akhir masa pubertas, timus akan mengalami involusi. Makanya setelah akhir masa pubertas selesai, maka
timus mengecil sehingga tidak tampak kelenjar timus. Kelenjar timus ada 2 lobus ya. Ada beberapa sel pada kelenjar timus ya. Ada sel epitelial. Sel-sel epitelial ini adalah sel-sel yang membentuk jaringan yang kuat yang membentuk struktur pada timus. Jadi timus berbentuk seperti timus yang sekarang itu karena adanya sel epitelial, sel yang memberikan bentukan struktur ya. Sel yang kedua adalah limfosit ya. Yang ketiga adalah sel Purkinje. Sel Purkinje ini adalah yang menghasilkan hormon. Sel limfosit ini nantinya adalah sel-sel yang berperan dalam melawan infeksi dan menstimulasi respon imun ya. Di dalam lobus-lobus timus itu masih lagi terdapat lobulus ya. Lobulus terdiri dari korteks pada bagian luar dan medula pada bagian dalam. Ini kita perhatikan fungsi timus. Fungsi timus adalah untuk mematangkan limfosit T. Jadi ada 2 buah limfosit yang kita tahu. Limfosit B yang berdiam diri di sumsum tulang dan limfosit T yang nantinya dari sumsum tulang dia bermigrasi ke timus ya. Setelah dari timus ya, kemudian limfosit T tadi akan berubah bentuk atau berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel limfosit T, yaitu T sitotoksik, T helper dan T regulator ya. Kemudian kelenjar timus juga memproduksi hormon untuk pematangan dan diferensiasi sel T. Apa saja hormon yang dihasilkan adalah thymopoietin, thymolin dan thymosin ya. Thymopoietin dan thymolin ini penting dalam proses diferensiasi sel T ya, untuk menjadi 3 buah sel T ini ya. Kemudian thymosin untuk meningkatkan reseptor imun, menstimulasi growth hormone, luteinizing hormone, prolaktin, growth hormone, releasing hormone, dan adenocorticotropin hormone ya. Kelenjar yang berikutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini letaknya ya. Ini pankreas, dia terletak retroperitoneal ya. Letaknya di belakang dari lambung. Ini dia duodenum. Pankreas ada bagian kaput, korpus dan kauda. Kaudanya dia melekat pada limpa. Pada bagian kaput dia melekat pada duodenum ya. Letak dari pankreas retroperitoneal ya. Dia melintang dari duodenum, bagian kaputnya di duodenum, dan bagian kaudanya pada limpa. Ada bagian kaput, korpus dan kauda. Pankreas memiliki 2 saluran. Saluran ini berfungsi sebagai kelenjar eksokrin, yaitu ductus wirsunghi yang bergabung dengan ductus choledochus bermuara pada duodenum melalui sphincter Oddi, dan ductus sartorini yang langsung bermuara pada duodenum ya. Jadi ada 2 saluran, wirsunghi dan sartorini ya. Ini kita perhatikan. Ini adalah pankreas. Jadi pankreas ini adalah kelenjar yang berfungsi ganda. Dia sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah-getah pankreas dan berfungsi juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini diperankan oleh ini. Ada bagian jaringan-jaringan yang terdapat pada pankreas, ini disebut dengan pulau-pulau Langerhans ya. Ini dia gambaran histopatologinya. Ini pulau-pulau Langerhans. Pada pulau-pulau Langerhans itu terdapat sel alfa, beta dan delta ya. Pada jaringan pankreas, pulau-pulau Langerhans itu terdapat, pada pankreas itu terdapat 2 jenis jaringan ya. Ada sel acinus ya yang berfungsi untuk mensekresikan getah pankreas ke dalam duodenum. Ini yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin, dan pulau-pulau Langerhans ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Sekretnya dikeluarkan ke dalam aliran darah ya. Pulau Langerhans itu ada sel alfa, beta ya, dan sel delta ya. Sel alfa dia menghasilkan glukagon, sel beta dan sel yang terbanyak dia menghasilkan insulin. Apa fungsi insulin?
Fungsi insulin adalah mengatur gula ya. Fungsinya menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa ke hati. Darah yang ada di dalam gula yang ada di dalam plasma akan ditransfer ke dalam hati atau ditransfer ke dalam sel atau dirangsang perubahan glukosa menjadi glikogen, bentuk cadangan glukosa glikogen yang disimpan di dalam hati ya, atau dia menurunkan proses penguraian glikogen menjadi glukosa atau glikogenolisis. Jadi dihambat ya. Proses penguraian glikogen menjadi glukosa itu dihambat, prosesnya disebut glikogenolisis. Jadi insulin menurunkan glikogenolisis. Sel D mensekresikan somatostatin. Somatostatin ini kebalikan dari growth hormone ya, atau somatotropin ya. Jadi sel D itu menghasilkan somatotropin ya. Kemudian sel-sel asinus itu menghasilkan beta pankreas. Insulin saling membentuk keseimbangan dengan glukagon. Jadi pengaturan kadar gula itu diatur oleh insulin dan glukagon. Kerjanya bergantung pada kadar gula. Kaitan insulin dengan hormon-hormon yang lain, growth hormone akan menyebabkan terjadinya peningkatan glukosa darah. Maka otomatis akan terjadi peningkatan sekresi insulin oleh pankreas. Adrenokortikotropin hormon akan merangsang hiperglikemia, peningkatan kadar gula darah. Otomatis akan menstimulasi peningkatan insulin. Peningkatan kadar asam amino juga akan meningkatkan sekresi insulin. Somatostatin ya. Karena somatostatin menghambat growth hormone, maka terjadi penurunan kadar glukosa darah sehingga produksi insulin menurun. Bagaimana insulin disekresikan? Kita lihat bagan ini. Glukosa yang terdapat dalam plasma ya, masuk ke dalam sel beta. Ini adalah gambaran sel beta ya. Kemudian glukosa tadi akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat ini dioksidasi ya, sehingga dia terbentuk ATP. ATP ini akan menutup saluran K+ ya. Saluran K+ ini akan tertutup oleh ATP. Kemudian ya, karena K+ di sel lebih sedikit dibandingkan K+ yang di luar, maka akan terjadi depolarisasi. Proses depolarisasi ini akan menyebabkan terbukanya saluran Ca2+, sehingga Ca2+ masuk. Masuknya Ca2+ ini akan membuat pecahnya vesikel-vesikel yang di dalamnya terdapat insulin. Kemudian vesikel ini akan melepaskan insulin dan dilepaskan ke dalam sirkulasi. Itulah proses pelepasan insulin akibat rangsangan glukosa. Ini kita lihat, ini jenis-jenis makanan, ada protein, karbohidrat, dan lemak ya. Protein akan diuraikan menjadi asam amino, karbohidrat akan diuraikan menjadi glukosa, lemak trigliserid akan diuraikan menjadi asam lemak dan monogliserida ya. Bentuk simpanan metabolisme dalam tubuh itu bisa dalam bentuk asam amino, glukosa, dan fatty acid ya. Asam amino itu bisa dibentuk protein ya di dalam otot untuk membentuk struktur massa otot ya. Di saat yang dibutuhkan, protein di dalam otot ini bisa diuraikan lagi menjadi asam amino. Glukosa bisa disimpan di hati sebagai glikogen, tetapi pada saat dibutuhkan, glikogen ini juga bisa diuraikan menjadi glukosa ya. Proses pembentukan glukosa menjadi glikogen disebut glikogenesis. Proses penguraian glikogen glikogenolisis ya. Proses penguraian glikogen menjadi glukosa disebut glikogenolisis. Sedangkan proses pembentukan glukosa menjadi glikogenesis ya.
Fatty acid yang didapatkan dalam makanan ini bisa disimpan dalam bentuk trigliserida di dalam jaringan lemak bawah kulit. Glukosa, asam amino, kemudian fatty acid ini digunakan sebagai bahan bakar untuk metabolisme sel ya. Kemudian dia dioksidasi, nantinya akan menghasilkan ATP ya. Sebagian akan dieliminasi melalui proses respirasi paru-paru. Ada beberapa hal yang mempengaruhi glukosa di dalam darah. Ini hal yang meningkatkan glukosa darah, ini hal yang menurunkan glukosa darah. Apa saja yang meningkatkan? Terjadi penyerapan glukosa di dalam saluran cerna. Maka misalnya banyak makanan yang mengandung karbohidrat atau gula glukosa, maka terjadi peningkatan penyerapan pada saluran cerna, bisa meningkatkan kadar gula darah. Makanya ada beberapa obat yang menghambat absorpsi glukosa di saluran cerna. Jadi ada obat-obatan antidiabetik yang menghambat absorpsi glukosa di saluran cerna. Yang kedua, peningkatan glukosa dalam darah itu bisa saja terjadi karena adanya penguraian glikogen atau glikogenolisis. Glikogen yang disimpan di hati diuraikan kemudian menjadi glukosa dan diangkut ke dalam darah. Ya. Faktor yang menurunkan glukosa apa? Adanya transport glukosa dari dalam darah menuju sel ya, yang nantinya glukosa tadi akan dipergunakan metabolisme sel untuk menghasilkan energi, atau disimpannya glukosa menjadi glikogen ya, atau glukosa diekskresikan melalui urin. Itu hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan kadar glukosa di dalam darah. Faktor yang mengontrol sekresi insulin ya. Kalau terjadi peningkatan konsentrasi gula darah, maka jadi apa saja yang merangsang sekresi insulin atau peningkatan sekresi insulin oleh sel beta di pulau-pulau Langerhans? Yang pertama adalah peningkatan konsentrasi gula darah, kemudian peningkatan hormon gastrointestinal inkretin, bisa karena asupan makanan ya, atau stimulasi parasimpatis ya. Sebaliknya, stimulasi simpatis dia menghambat pulau Langerhans ya. Dan peningkatan konsentrasi asam amino ya. Jadi peningkatan asam amino, peningkatan kadar peningkatan absorpsi gula sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Kemudian stimulasi simpatis dia meningkatkan atau merangsang sel beta pankreas. Sebaliknya, yang menghambat sel beta pankreas adalah stimulasi simpatis. Apa akibat dari peningkatan sekresi insulin? Maka glukosa darah menjadi asam, lemak darah asam, amino darah sintesis. Terjadi penurunan glukosa darah, penurunan lemak darah, penurunan sintesis asam amino darah, kemudian peningkatan protein simpanan dan peningkatan bahan bakar. Ini yang terjadi saat terjadinya sekresi insulin. Ini kaitan antara insulin dan glukagon. Bagaimana interaksi insulin dan glukagon? Ya. Glukagon dihasilkan oleh sel alfa, insulin dihasilkan oleh sel beta di pulau-pulau Langerhans. Ya. Jadi saat glukosa darah naik, maka sel beta akan terangsang. Sel beta akan menghasilkan insulin. Saat glukosa naik, maka otomatis ini akan memberikan feedback negatif pada sel alfa sehingga tidak diproduksi glukagon. Sebaliknya, saat glukosa darah turun, maka sel alfa akan terangsang untuk mengeluarkan glukagon. Sebaliknya, saat glukosa turun, sel beta ini akan di stop agar dia tidak terjadi produksi insulin ya. Sehingga terjadi pengembalian kadar glukosa darah ke dalam normal. Jadi ini adalah bagaimana homeostasis, pengaturan keseimbangan kadar gula darah di dalam tubuh yang ditentukan oleh glukagon dan insulin. Ini adalah kondisi diet tinggi protein.
diet tinggi protein dan sedikit karbohidrat, maka protein diuraikan menjadi asam amino sehingga terjadi peningkatan asam amino. Peningkatan asam amino ini akan merangsang sel beta dan akan merangsang sel alfa. Sel beta akan menghasilkan insulin, ya. Sel alfa akan menghasilkan glukagon. Insulin ini apa? Fungsi insulin akan mendorong penyerapan dan asimilasi asam amino oleh sel, kemudian meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel, ya, dan menurunkan penguraian glikogen di hati, ya. Sehingga insulin ini akan merangsang hipoglikemia, ya. Sebaliknya, sel alfa akan meningkatkan glukagon, kemudian glukagon ini akan meningkatkan pengeluaran glukosa oleh hati sehingga terjadi hiperglikemia. Efek antara sel alfa dan sel beta atau insulin akan menyebabkan hipoglikemia, sel alfa akan menyebabkan hiperglikemia, maka efeknya akhirnya saling meniadakan sehingga menciptakan glukosa darah yang tetap normal, ya. Jadi ini bisa menjadi dasar diet pengganti untuk orang yang DM, yaitu diet tinggi protein dan rendah karbohidrat, karena akan terjadi keseimbangan kadar gula darah. Kelenjar yang berikutnya adalah kelenjar adrenal atau nama lainnya suprarenal, ya. Anda bisa perhatikan letaknya. Kalau ini ginjal kiri, ini ginjal kanan, maka di atas katup ginjal itu ada kelenjar adrenal atau nama lainnya suprarenalis, kelenjar di atas ginjal, ya. Ada bagian korteks, ini adalah bagian korteks bagian luar, kemudian ada bagian medula, ya. Bagian korteks itu ada 3 zona, ada zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis, ya. Zona glomerulosa dia menghasilkan mineralokortikoid, kemudian fasciculata dia menghasilkan glukokortikoid, reticularis dia menghasilkan adrenal androgen, ya. Kemudian pada bagian medula dia menghasilkan katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas medial kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal. Dibungkus oleh fascia renalis, dipisahkan dari renal oleh kapsula adiposa. Tidak ikut gerakan ginjal saat respirasi, ya. Merupakan organ retroperitoneal, sama halnya seperti ginjal, terletak retroperitoneal. Terdiri dari 2 lapis, yaitu bagian korteks bagian luar, ya, dan bagian dalamnya adalah medula. Bagian korteks berwarna kekuningan, medula berwarna kecoklatan. Pendarahannya berasal dari arteri suprarenalis, ya. Superior, suprarenalis inferior, dan media. Medula adrenal. Jadi kelenjar adrenal ada bagian medula, ada bagian korteks. Kita mulai dulu dengan bagian medula. Bagian medula berfungsi merupakan bagian dari sistem saraf otonom. 90% hasil sekresi atau hormon yang disekresikan oleh medula adrenal adalah epinefrin. Sisanya adalah norepinefrin. Fungsinya apa? Fungsi dari epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin adalah meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati, ya. Jadi sifatnya bersifat simpatomimetik. Kemudian hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal. Kalau sebelumnya adalah medula, ini adalah korteks adrenal, ya. Ada 3 zona. Zona glomerulosa dia menghasilkan hormon aldosteron atau nama lainnya mineralokortikoid. Fungsinya merangsang penyerapan ion natrium dari tubulus ginjal dan menurunkan penyerapan ion kalium, ya. Aldosteron ini pengeluarannya juga dirangsang oleh angiotensin 2, ya. Maka pada rangsangan angiotensin 2 karena banyak natrium yang diserap sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi air sehingga terjadi peningkatan tekanan darah, ya. Makanya golongan obat-obatan
aldosteron reseptor blocker seperti spironolakton itu bisa digunakan untuk menghambat aldosteron pada kasus untuk mencegah terjadinya hipertensi. Ya, jadi aldosteron kerjanya adalah meningkatkan reabsorpsi natrium pada tubulus ginjal dan menurunkan reabsorpsi dari kalium ya. Fungsinya adalah untuk mempertahankan tekanan darah. Zona vasikulata dia menghasilkan kortisol atau glukokortikoid. Fungsinya apa? Meningkatkan pembentukan glukosa, meningkatkan glukosa dalam darah yang dibentuk dari asam amino. Kemudian kortisol juga sebagai anti alergi atau anti inflamasi. Kemudian juga karena terjadi peningkatan glukosa, maka terjadi peningkatan energi ya. Memiliki efek pada metabolisme protein, lemak dan karbohidrat. Jadi ada beberapa obat-obatan yang memiliki obat-obatan sintesis yang memiliki bentuk seperti glukokortikoid, yaitu obat-obatan kortikosteroid. Hati-hati, penggunaan obat kortikosteroid memiliki efek yang sama dengan kortisol, yaitu meningkatkan kadar gula darah, sehingga menjadi kontraindikasi penggunaan kortikosteroid pada orang yang menderita diabetes mellitus. Yang ketiga adalah zona reticularis. Dia menghasilkan androgen yang berfungsi untuk efek maskulinisasi ya, bagaimana laki-laki itu tampak laki-laki ya, itu androgen. Kemudian zona reticularis juga menghasilkan estrogen, tetapi tidak memiliki efek feminisme ya. Jadi androgen ini fungsinya adalah untuk tanda-tanda seks sekunder ya, bagaimana suara laki-laki yang sudah pubertas berubah, munculnya bulu ya pada ketiak atau sekitar kemaluan ya. Jadi itu fungsi dari hormon androgen. Ya. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar gonad ya, yaitu ovarium. Ada juga testis, nanti kita bahas testis ya. Ovarium ada dua bagian, ada bagian korteks ya, kemudian ada bagian medula. Medula bagian dalam, sama halnya seperti kelenjar adrenal, ada bagian korteks, ada bagian medula. Kalau kita lihat gambaran histologinya, ini adalah bagian medula, ini adalah bagian korteks. Ini adalah folikel ya. Di bagian korteks dia mengandung folikel primordial ya, folikel primer yang memang dari lahir sudah ada. Ini folikel primer ya. Kemudian pada bagian korteks inilah terjadi perkembangan folikel atau fase folikular ya, bagaimana folikel itu terus membesar, berkembang dan nantinya menjadi folikel, menjadi korpus luteum ya. Bagaimana terjadinya ovulasi, terjadinya di daerah korteks ya. Ovarium memiliki fungsi ganda, dia sebagai eksokrin karena dia menghasilkan ovum, dan menjadi endokrin karena dia menghasilkan estrogen dan progesteron. Ini proses oogenesis, kita tidak jelaskan di sini. Ini bagaimana siklus ovarium. Siklus ovarium itu dimulai setelah pubertas ya, secara terus-menerus mengalami fase bergantian ya, yaitu fase folikular, yaitu proses bagaimana folikel primordial tadi itu berkembang, dan fase luteal. Fase luteal itu biasanya ditandai dengan korpus luteum. Biasanya satu siklus ovarium itu berlangsung 28 hari ya. Ini adalah folikel primordial ya, folikel primordial, di mana di dalam folikel itu terdapat oosit primer ya. Kemudian pada fase folikular, folikel primordial itu akan berkembang ya, berkembang menjadi lebih besar ya. Oosit primer akan diselimuti oleh zona pellucida. Kemudian sel-sel granulosa yang terdapat di sebelah luar dari zona pellucida itu juga semakin berkembang, dan sebelah luar dari sel granulosa adalah sel TK. Kemudian folikel tadi terus berkembang sehingga terbentuk antrum ya, terbentuk antrum. Kemudian semakin membesar ya, semakin membesar, antrumnya semakin besar. Kemudian pada hari ke-14 akan terjadi ovulasi.
setelah dia membesar, oosit primer akan menjadi oosit sekunder. Setelah jadi oosit sekunder, maka nanti akan terjadi ovulasi. Lepasnya sel telur di dalam folikel, ya, lepas, ya. Sel telur ini nantinya akan ditangkap oleh infundibulum dari tuba Fallopi, ya, untuk bertemu dengan sperma seandainya ada sperma di situ, ya. Folikel yang sudah ditinggalkan oleh sel telur akan menjadi corpus luteum, ya. Corpus luteum ini seandainya tidak terjadi pembuahan, ovum yang dilepaskan ke dalam tuba Fallopi tidak bertemu dengan sperma, maka corpus luteum ini akan berdegradasi menjadi corpus albican yang nantinya akan diserap oleh tubuh, ya. Nantinya sehingga periode berikutnya akan terjadi siklus setiap 28 hari. Tetapi saat terjadi pembuahan, implantasi dan terjadi kehamilan, maka korpus luteum ini tetap dipertahankan untuk dia menghasilkan hormon progesteron, ya. Kalau kita lihat gambaran histologinya, ini adalah ovum atau oosit primer, ya. Ini adalah antrum, ini adalah sel granulosa, dan ini adalah sel teka. Jadi ini adalah bentukan folikel pada ovarium, ya. Sama halnya dengan ini, ya. Degradasi korpus luteum. Bagaimana korpus luteum itu hilang atau terdegenerasi, ya. Jika ovum yang dibebaskan atau setelah ovulasi tidak dibuahi dan tidak mengalami implantasi ke dalam dinding endometrium, maka korpus luteum akan berdegenerasi dalam waktu 14 hari setelah pembentukannya, ya. Jadi fase 0 sampai fase ke-14 itu terjadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, folikel tadi itu akan membentuk korpus luteum. Seandainya tidak terjadi pembuahan pada hari ke-14, maka korpus luteum tadi akan berdegenerasi dengan kurun waktu 14 hari sehingga tercipta siklus berikutnya. Kemudian sel-sel luteal berdegenerasi dan difagositosis, ya, membentuk massa jaringan fibrosa yang dikenal sebagai korpus albican atau badan putih. Fase luteal akhirnya usai, ya, dan satu siklus ovarium telah selesai, ya. Jadi pada dasarnya ada dua siklus, yaitu fase folikular 0 sampai 14 hari dan fase luteal 14 hari sampai ke 0 hari. Makanya suatu siklus ovarium itu rata-rata 28 hari, ya. Bagaimana seandainya terjadi kehamilan? Bagaimana kondisi korpus luteum seandainya terjadi kehamilan, ya, pembuahan kemudian implantasi dan kehamilan, ya. Jika terjadi pembuahan, implantasi, ya, maka korpus luteum tidak berdegenerasi, ya. Dia terus tumbuh dan dia akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen, ya. Dan dia menetap sampai kehamilan berakhir. Dia menetap selama 9 bulan, ya. Siklus ovarium itu diatur oleh interaksi hormon yang kompleks. Ovarium memiliki 2 unit endokrin, ya. Folikel penghasil estrogen selama paruh pertama siklus. Korpus luteum menghasilkan progesteron dan estrogen. Jadi pada fase 0 sampai hari ke-14, fase folikular itu banyak hormon estrogen, tetapi pada fase luteal 14 sampai 0 hari dia menghasilkan progesteron dan estrogen, ya. Pengeluaran dari FSH dan LH itu dipengaruhi oleh gonadotropin releasing hormone oleh hipotalamus, ya. Jadi FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipofisa anterior itu pengeluarannya diatur oleh GnRH hipotalamus. FSH dan LH nantinya yang akan mempengaruhi sel granulosa dan sel TK untuk memproduksi progesteron dan estrogen. Oke, kita lihat bagaimana estrogen diproduksi, ya. Ini adalah folikel, ini adalah folikel, ini adalah ovum, oosit primer atau oosit sekunder, ini adalah sel granulosa, yang di luarnya adalah sel TK, ya. Ini adalah bagian antrum, ya. Estrogen itu termasuk hormon yang bersifat lipofilik, hormon yang dibentuk dari kolesterol, ya. LH dan FSH itu pengeluarannya dirangsang oleh
GRRH, gonadotropin releasing hormone oleh hipotalamus. LH dan FSH ini dikeluarkan oleh pituitary anterior. LH ini akan merangsang sel TK, ya. Sel TK ini akan merubah kolesterol menjadi androgen. LH akan merangsang sel TK. Sel TK ini akan bekerja merubah kolesterol menjadi androgen. Kemudian androgen ini akan berdifusi, ya, ke dalam sel granulosa. Jadi androgen yang ada di sini nantinya akan berdifusi masuk ke dalam sel granulosa. Di dalam sel granulosa ini akan merubah androgen menjadi estrogen akibat rangsangan FSH, ya. Jadi ini kerja LH dan FSH, ya, menjadi estrogen, ya. Estrogen ini nantinya ada estrogen yang dilepaskan ke dalam darah untuk menimbulkan efek di dalam tubuh. Ada estrogen yang tetap berada di dalam folikel, nantinya yang berperan dalam pematangan folikel, pembentukan antrum dan pematangan folikel, ya. Nah, jadi estrogen ada yang dilepaskan ke dalam darah, ada yang dipergunakan sendiri di dalam folikel, ya. Jadi pembentukan estrogen itu adalah kerja dari LH dan FSH, kemudian sel TK dan sel granulosa. Bagaimana umpan balik FSH dan LH pada fase folikular, ya? Ini adalah hipotalamus, ini adalah hipofisa. Saat hipotalamus mengeluarkan GNRH, ya, GNRH kemudian diantarkan ke hipofisa anterior, maka hipofisa anterior akan melepaskan LH dan FSH, ya. LH dan FSH. LH akan merangsang sel TK, FSH merangsang sel granulosa, ya. FSH akan merangsang sel granulosa, LH akan merangsang sel TK. Kombinasi dari LH dan FSH dia akan menghasilkan estrogen, ya. Pada fase folikular 0 sampai 14 hari, ya, peningkatan kadar estrogen ini peningkatannya sedang, tidak terlalu tinggi. Sehingga peningkatan kadar estrogen yang sedang ini akan memberikan feedback negatif pada hipofisa anterior dan feedback negatif pada hipotalamus, ya, sehingga terjadi penurunan GNRH. Penurunan GNRH akan menyebabkan penurunan LH dan FSH. Di sisi lain, folikel akan menghasilkan inhibin. Inhibin ini memberikan hambatan kepada hipofisa anterior. Berbeda halnya saat fase ovulasi. Jadi ini adalah fase folikular 0 sampai 14 hari. Kemudian fase ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, GNRH yang dibentuk oleh hipotalamus ini akan merangsang hipofisa anterior untuk mengeluarkan FSH dan LH, ya. LH akan merangsang sel TH, sel TK, FSH akan merangsang sel granulosa, sehingga keduanya akan menghasilkan kadar estrogen yang tinggi, ya. Kadar estrogen yang tinggi ini akan menghasilkan rangsangan terhadap hipofisa, hipotalamus dan hipofisa, sehingga terjadi lonjakan LH. Lonjakan LH yang tinggi ini dan estrogen yang tinggi akan menyebabkan lonjakan estrogen yang tinggi juga akan merangsang terjadinya ovulasi, ya. Itu pada fase ovulasi. Pada fase luteal, ya, GNRH yang diproduksi oleh hipofisa akan merangsang, hipotalamus akan merangsang pembentukan LH oleh hipofisa yang nantinya akan mempertahankan korpus luteum, ya. Korpus luteum ini akan menyebabkan tingginya kadar estrogen dan progesteron. Kadar estrogen yang tinggi ini dia akan merangsang hipotalamus dan hipofisa untuk memproduksi GNRH dan LH, sedangkan kadar progesteron yang tinggi ini memiliki feedback negatif, ya, menghambat. Keduanya ada yang merangsang, ada yang menghambat. Keduanya dalam kondisi yang seimbang, sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron tetap ada selama kehamilan, ya. Estrogen dan progesteron apa fungsinya? Estrogen merangsang pertumbuhan miometrium dan endometrium. Jadi mempersiapkan kondisi rahim agar siap diimplantasi, siap ditumbuhi, ya. Kemudian menginduksi sintesis reseptor progesteron di endometrium.
ya. Jadi reseptor progesteron menjadi aktif di dalam endometrium sehingga bisa menerima hormon progesteron, ya. Jadi progesteron baru berefek pada endometrium hanya setelah endometrium dirangsang atau diinduksi oleh estrogen, ya. Ini kalau kita lihat bagaimana lonjakan hormon atau kadar hormon sesuai dengan hari siklus haid. Kalau kita lihat ini adalah waktu haid, ya. Hari ke-0 sampai ke-14, hari ke-14 terjadi ovulasi, kemudian 14 sampai hari ke-28, ya. Kalau kita lihat ini adalah waktu-waktu terjadinya degradasi dari dinding endometrium. Di sinilah terjadi haid, ya, sampai hari ke-4. Kemudian setelah terjadi haid, dia terjadi proses penebalan dinding endometrium sampai puncaknya pada hari ke-28. Setelah hari ke-28 dia mengalami degradasi. Ini haid lagi, ya. Jadi ini haid sampai hari ke-4 atau hari ke-5. Setelah itu terjadi penebalan kembali sampai puncaknya hari ke-27 28, kemudian dia luruh lagi. Seandainya tidak terjadi pembuahan, maka endometrium akan luruh keluar bersama darah haid. Ini kalau kita lihat gambaran estrogen dan progesteron, ya. Yang biru ini adalah progesteron, yang hijau adalah estrogen. Kita lihat estrogen tinggi pada sekitar hari ke-14 pada saat ovulasi. Jadi estrogen yang membuat ovulasi terjadi, ya. Jadi estrogen ini tinggi puncaknya, ya, pada hari ke-8, ya, sehingga dia merangsang ovulasi. Kemudian progesteron tinggi pada hari sekitar hari ke 18 ya, hari ke-18 progesteron tinggi, ya. Karena pada setelah hari ke-14 itu sudah terbentuk korpus luteum. Jadi progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum, ya. Nah, ini kita lihat kaitannya fase folikular. Sebelum hari ke-10 ini fase folikular, sampai hari ke-10 fase folikular. Setelah itu terjadi ovulasi. Hari ke-12, ya, itu sudah terbentuk korpus luteum, ya. Ini kadar LH dan FSH, ya. Dia tinggi pada hari ke-9, ya. Paling tinggi puncaknya LH dan FSH pada hari ke-9. Ya. Sekian kuliah sistem endokrin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.